Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Sehat selalu dan tetap terus semangat untuk menuntut ilmu. Rencana, setiap orang harusnya memiliki rencana dalam hidup, sehingga dengan rencana tersebut akan ditetapkan target-target atau goals dalam mencapai apa yang kita inginkan. Dengan semangat untuk mencapai tersebut, tentu tujuan-tujuan akan segera tercapai. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama apa itu perencanaan strategik. Banyak definisi dari perencanaan. Pada kesempatan ini saya akan mengutip dari Stunner, Freeman, dan Gilbert. Perencanaan adalah hasil pemikiran yang matang tentang sasaran dan tindakan berdasarkan pada beberapa metode rencana atau logika. Dari pengertian ini dapat kita ambil keywords atau kata kunci bahwa perencanaan ini dipikirkan dengan logika yang matang, kemudian memiliki metode yang digunakan untuk mencapai kepada sasaran. Dengan demikian, dalam perencanaan tidak bisa asal-asalan. Artinya, perencanaan tidak bisa hanya diandalkan pada perasaan saja. Banyak dari manusia melakukan perencanaan dengan rasa-rasa. Rasanya ini akan bagus. Rasanya ini berhasil nih. Namun tidak demikian. Rencana yang baik itu harus dipikirkan matang, logis, memiliki metode-metode yang tepat sehingga segala sesuatu, goals atau tujuan dapat dicapai. Kemudian perencanaan juga mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur ini tentu tadi tahapan-tahapan dan dari tahapan tersebut juga ada rencana-rencana, kemudian ada metode atau ada keputusan-keputusan yang harus diambil dalam rangka mencapai kepada tujuan yang ditetapkan. Rencana merupakan pedoman untuk organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Rencana juga merupakan pedoman untuk anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Sementara yang ketiga, rencana merupakan pedoman untuk memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil apabila kemajuan tidak memuaskan. Rekan-rekan mahasiswa, ingat, perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa indikator. Di antaranya, memenuhi 4M, yaitu ada man, money, material, dan method. Man adalah manusia, money adalah uang, material adalah peralatan atau materi-materi yang mendukung dalam pencapaian tujuan, dan method adalah metode-metode yang digunakan. Selain dari 4M, juga ada SMART, bahwa perencanaan yang baik harus spesifik. Spesifik artinya bahwa dia harus lebih jelas, lebih detail, konkret apa yang ingin dicapai. Kemudian measurable. Measurable adalah bisa diukur. Kita mengukur apakah kita mampu untuk mencapai itu. Apakah 4M yang kita miliki dapat mendukung tercapainya tujuan. Kemudian ada achievable, dapat dicapai. Sebab satu tujuan, satu sasaran kalau tidak bisa dapat dicapai, untuk apa kita merencanakannya? Karena akan habis sumber daya, waktu, dan lainnya. Kemudian relevan ini adalah sesuai dengan konteks yang ingin kita capai, sesuai dengan kondisi saat ini, sesuai dengan masa yang akan datang. Selain itu juga time bound. Time bound itu adalah waktu. Perencanaan yang baik harus diikat oleh waktu, sehingga kita akan mengetahui apakah pada waktu yang sudah ditetapkan itu tujuan bisa dicapai atau belum.
Dari sinilah nanti akan ada koreksi, akan ada re-planning atau perencanaan kembali sehingga sasaran atau tujuan tetap dapat dicapai. Ada orang yang kadang melakukan segala sesuatu tanpa rencana. Ada juga yang mengatakan, mengapa sih repot-repot buat rencana segala? Jalan aja langsung, easy going, begitu ya. Jalan aja, nanti toh akan sampai juga. Tentu ada beda ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa rencana, berbeda dengan ketika kita melakukan rencana terlebih dahulu. Apa manfaat dari perencanaan? Satu, dapat memberikan arah tujuan, sehingga kita tidak akan belok ke arah yang lain, dan itu tentu akan menghabiskan energi dan waktu, dan akan jauh dari capaian yang kita hendak tuju. Yang kedua adalah memfokuskan usaha. Effort, energi kita tentu tidaklah banyak, sebab persoalan-persoalan dalam hidup selalu ada. Oleh karena itu, ketika ditetapkan satu tujuan, energi kita difokuskan ke arah sana, maka akan lebih tercapai secara efektif, efisien. Kemudian, yang ketiga adalah manfaat perencanaan menjadi pedoman rencana dan keputusan. Maksudnya, ketika kita membuat satu rencana, kita dapat mengambil keputusan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan, sumber daya apa yang kita punya, apa yang harus kita kerjakan bersama sumber daya yang ada tersebut. Pengambilan keputusan ini menjadi satu strategi dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah membantu mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Sudahkah tujuan dicapai sesuai dengan target waktu yang kita tentukan ataukah belum? Inilah manfaat dari perencanaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan. Apa yang harus kita lakukan agar tujuan dan sasaran organisasi ini dapat dicapai? Yang pertama adalah memilih sasaran organisasi. Yang kedua, dari sasaran organisasi yang skopnya adalah luas dalam satu sistem, diterapkan atau ditetapkan pada unit-unit dalam organisasi tersebut atau dalam subunit. Kemudian di dalam subunit tersebut melakukan program-program untuk mencapai tujuan secara sistematik. Penetapan program ini dapat dikatakan sebagai pengambil keputusan. Apa saja yang harus dilakukan? Yang keempat adalah penetapan waktu capaian. Ini harus ditetapkan benar karena dengan waktu yang ditetapkan kita akan lebih fokus, kita akan lebih mengetahui hal-hal apa yang memang dapat mempercepat terhadap capaian yang kita tetapkan. Tentu kegiatan langkah-langkah perencanaan ini semuanya harus disetujui dan diawasi oleh manajemen puncak. Manajemen puncaklah orang yang memiliki tanggung jawab penuh dan manajemen puncak merupakan orang yang akan mengawasi apakah langkah-langkah ini mendekati kepada sasaran organisasi ataukah bahkan mungkin menjauh dari sasaran yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan ini, maka semua kegiatan akan terfokus pada sasaran yang diharapkan tercapai pada satu organisasi. Dalam menyusun rencana satu organisasi, tentu ada orang yang bertanggung jawab. Nah, di dalam struktur organisasi ada yang disebut dengan hierarki. Nah, untuk rencana organisasi atau pembuat rencana organisasi ini disesuaikan dengan hierarkinya. Untuk pendiri atau manajer puncak akan melakukan tugas yaitu dalam merumuskan visi misi, sementara manajer puncak dan manajer menengah dia akan melakukan tugas dalam menyusun rencana strategik, sementara manajer menengah dan manajer pelaksana
atau lower manager, dia akan melakukan rencana operasional. Jadi dalam satu organisasi ada hierarki pengambil keputusan atau penyusun rencana, yaitu ada manajer puncak, manajer menengah, dan manajer bawah atau manajer pelaksana. Untuk manajer puncak dan manajer menengah, ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam membuat satu keputusan, sementara manajer lower ini memiliki kapasitas dalam melaksanakan satu rencana dalam suatu organisasi. Rekan-rekan mahasiswa, kita membaca, mendengarkan, ada perencanaan strategik, ada manajemen strategik. Apakah sama ataukah berbeda? Apa yang saya pahami bahwa manajemen adalah satu kegiatan mengelola orang-orang yang bekerja dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dalam melaksanakan fungsinya, manajemen melakukan planning, organizing, actuating, ada juga yang mengatakan leading, dan controlling. Di dalam manajemen tentu ada yang disebut dengan tadi planning, yaitu perencanaan. Maka perencanaan adalah bagian dari manajemen. Pengertian perencanaan tadi sudah disampaikan, dan di dalam melaksanakan fungsi manajemen tersebut diperlukan strategi-strategi atau pengambilan keputusan yang akan membantu para manajer dalam mengarahkan karyawannya atau dalam mengarahkan orang-orang yang ada di organisasinya untuk mencapai kepada tujuan. Tentu melibatkan sumber daya bukan hanya manusia saja, namun sumber daya yang ada. Di dalam memutuskan satu kebijakan-kebijakan tersebut dikemas di dalam manajemen strategik. Nah, untuk rencana strategi sendiri adalah bagian dari manajemen strategik. Jadi, definisi dari rencana strategis adalah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Sedangkan manajemen strategis adalah proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi atau orang-orang yang ada di dalamnya dalam membuat rencana strategis atau keputusan atau kebijakan dan kemudian bertindak berdasarkan rencana yang dibuat tersebut. Selanjutnya, manajemen strategik ini memiliki proses-proses, yaitu penetapan sasaran, merumuskan strategi, administrasi, dan pengendalian strategi. Maka, untuk penetapan sasaran dan merumuskan strategi, ini disebut sebagai rencana strategis. Karena dua step ini adalah tempat di mana para manajer tingkat atas begitu ya melakukan pengambilan keputusan agar sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Top manager melakukan beragam kegiatan mulai dari pengambilan keputusan visi misi, kemudian rencana strategis dan rencana operasional. Untuk top manager tentu ada pada pengambilan keputusan yang strategis, sedangkan rencana operasional pada tataran pelaksana. Namun demikian, kita akan melihat apa perbedaan antara rencana strategis dan rencana operasional. Mari kita lihat dari 3 aspek, yaitu kurun waktu. Untuk rencana strategis ini jangka waktunya adalah beberapa tahun, 5 tahun misalnya, atau 10 tahun. Atau mungkin 20 tahun dan seterusnya. Nah, sementara untuk rencana operasional ini akan lebih baik dilakukan dalam 1 tahunan. Mengapa? Sebab ini adalah tataran pelaksana. Sehingga ketika kita menetapkan 1 tahun, kita akan mengetahui sejauh mana capaian-capaian yang sudah diperoleh dari organisasi yang kita kelola. Yang kedua adalah cakupan. Cakupan ini untuk rencana strategis
aktivitas organisasi secara luas, ini untuk rencana strategis. Artinya, manajemen tingkat atas akan melakukan suatu aktivitas, merancang satu aktivitas yang cakupannya adalah untuk secara keseluruhan. Contoh, di dalam pendidikan misalnya ya, maka rencana strategis secara luas ini dilakukan oleh menteri misalnya. Di level tataran manajemen puncak, yaitu di pemerintahan, tentu akan mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat diimplementasikan secara luas. Sementara rencana operasional adalah cakupan aktivitasnya ini dalam ruang lingkup yang sempit atau terbatas. Contohnya untuk rencana operasional dari kebijakan pemerintah terhadap pendidikan, pelaksananya adalah di lingkungan lembaga pendidikan, sekolah misalnya. Sementara untuk tingkat rincian, karena rencana strategis ini adalah dalam skop yang global, maka rinciannya pun adalah tingkat yang lebih luas lagi. Sementara untuk rencana operasional, dia memiliki kespesifikasian yang lebih disesuaikan dengan rincian yang akan atau tahapan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah implementasi rencana strategis pendidikan. Nah, di dalam mengimplementasikan rencana strategis pendidikan, rencana strategis yang sudah dilakukan tentu adalah pada tataran makro, yaitu pada level pemerintah. Kemudian pada level meso atau level pertengahan. Pertengahan ini juga beberapa ahli atau beberapa pakar menyampaikan ide yang berbeda. Ada yang meso ini adalah bahwa pemerintah kabupaten atau kota sebagai perantara dari pemerintah pusat juga masuk dalam lingkup meso. Ada juga yang mengatakan bahwa meso ini adalah pada level pelaksana namun masih dalam lingkup lower manager, yaitu pada tataran lembaga pendidikan, pengelola penanggung jawab lembaga pendidikan. Sementara pada level mikro adalah level pelaksana. Yang saya baca pada level mikro ini lebih kepada para pendidik yang mengimplementasikan proses-proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan di Indonesia dapat dicapai. Untuk lebih rinci seperti apa rencana strategis pendidikan di Indonesia, nantikan terus video pembelajaran kita berikutnya. Jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.